Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya pengen cerita ada yang pesen burung. Jadi saya mesti ngecekin burungnya. Jadi apa namanya ya? Saya kasih lihat ringnya bahwa burung itu sesuai loh dengan yang diiklankan untuk diadopsi sama yang nanti akan dikirim dan diterima. Nah, kita jamin sehat, sesuai, dan jaminannya bukan cuma hidup ya, tapi sehat juga gitu, dan sesuai burungnya. Sesuainya gimana? Yaitu dengan cara kita kasih tahu nomor ringnya, karena nomor ring ini nggak bisa dilepasin, terus nggak bisa dipasang lagi gitu, nggak bisa di tuker-tukerin tuh, nggak bisa kalau nomor ring ya. Jadi pasti sesuai. Nah terus hidup ya pasti jaminan hidup diterima, sama sehat juga. Nah, sehatnya tuh mulai dari kondisi cek nyelek dan lain-lain, bahwa kondisinya sehat. Nah gitu jaminannya teman-teman. Terus jangan khawatir burung-burung yang dikirim ya, kan banyak biasanya teman-teman yang mau adopsi terus tiba-tiba dari dalam hati teman-teman nih, aduh jauh gitu. Jadi gini, selama burung sehat ya, dia di dalam kandang pengiriman yang biasa saya kirim dengan menggunakan keranjang seperti ini nih. Nah, dia yang penting ada makan dan minum. Nah, itu lama juga nggak masalah teman-teman. Dia kan luas ya, terus ada makan dan minum. Jadi dia seperti di dalam kandangnya sendiri. Jadi jangan khawatir pengiriman jauh yang misalkan memakan waktu 1 hingga 2 hari, jadi tetap aman. Teman-teman juga yang di Kalimantan juga saya kirim dari tempat saya di sini. Terus yang di Pulau Jawa juga saya kirim dari sini. Jadi aman lah. Travel, pesawat, bus aman semua teman-teman. Saya mau bantu cek salah satu burung yang mau dikirim. Ini nomor ringnya. Bentar ya, kita cek burung dulu teman-teman. Sini, naik. Nah, bentar. 77. Nah, ini Om. Ini bukan kusam ya Om ya. Ini sedang molting. Dia memang usianya nih. Nah, kelihatan kan bulu-bulu kecil baru tumbuh. Nah, ini berganti bulu dewasa dan nanti bodi dewasa. Nah, insya Allah nanti 3 minggu lagi itu bulunya udah cakep semua kok. Oke, teman-teman, jadi ini ya, tadi udah dicek. Jadi kita ceknya lewat ini. Nah, perutnya gede. Terus nomor ringnya langsung kita kasih lihat di video. Jadi burungnya tidak akan ketuker. Lagi molting dia teman-teman. Tapi udah siap dikirim. Dikirimnya tinggal sekitar 3 mingguan lagi. Nanti kita kirim ke sahabat kita yang mengadopsi burung ini di Kalimantan Timur, Kaltim. Oke. Ini teman-teman. Teman-teman jangan kemana-mana, simak terus video ini, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini saya juga ingin menginfokan bahwa ada burung saya jantan lutino mata merah. Dia matanya sakit teman-teman, jadi kayak menutup gitu ya, kayak rada-rada bengkak merah sedikit. Nah jadi untuk menyembuhkannya saya menggunakan ini nih, buat kita tangkap dulu. Jadi kita tangkap dulu ya, terus menggunakan obat ini nih. Jadi ini Snot sembuh seketika, produknya Sempati Bird ya teman-teman. Bukan iklan kok, emang produknya bagus sejak dulu. Jadi saya tuh sering banget pakai produknya Sempati Bird, mulai dari macet breeding dulu. Terus anakan saya pernah lumpuh juga pakai yang obat syaraf dari Sempati Bird. Terus Snot sembuh seketika yang matanya merah gini juga sembuh gitu. Jadi sering banget pakai produk Sempati Bird. Produknya emang bagus teman-teman. Oke, saya tangkap dulu teman-teman ya burungnya. Nah caranya mudah teman-teman. Jadi ditangkap gini aja. Nah ditangkap gini pojok, jadi biar kita nggak memaksakan bulunya gitu ya, buat dia diobatin matanya. Jadi baru kita
semprotin aja, dikocok dulu sebelum semprot. Nanti dipojokin dulu matanya, baru dibuka ya, di black dikit matanya, karena matanya ke nutup teman-teman. Ini adalah pemakaian yang kedua dari saya teman-teman. Jadi ini sudah lumayan agak mending ya, kemarin ketutup banget dan ini udah kadang-kadang kebuka gitu matanya. Sebentar ya teman-teman, karena nggak ada yang megangin kamera, saya sendiri, jadi saya harus memposisikannya bener-bener dulu, jadi jangan sampai salah posisinya. Oke teman-teman, tadi susah banget meganginnya sehingga saya kesulitan untuk memberikannya cepat-cepat ya teman-teman ya, karena dia kan berada di dalam apa tuh namanya tuh jaring penangkapnya. Jadi bahaya kan ya kalau dia kelamaan di dalam situ, nanti burungnya stres gitu. Jadi kita harus cepet-cepet. Begitu dia dipojokin terus semprot, udah kelar. Terus sekali sehari aja, nanti besok lagi baru disemprot lagi. Kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk pada inti pembahasan kita ya teman-teman ya, yaitu molting pada burung parkit Australia. Oke teman-teman, yang pertama saya bahas adalah molting itu sendiri. Apa molting itu? Molting itu adalah proses ganti bulu teman-teman, di mana proses ini terjadi alami, yang dialami oleh burung, di mana dia akan reaksi tubuhnya melakukan proses ganti bulu ya teman-teman ya. Jadi gini, ganti bulu itu kapan sih? Kapan aja terjadinya ganti bulu? Oke, untuk parkit Australia ganti bulu pertama tuh sekitar, saya sering menemui di usia 5 bulanan teman-temannya, tapi namun ada juga yang sekitar 4 bulanan itu udah ganti bulu teman-teman. Nah, proses ini berjalan sekitar 5-6 minggu ya teman-teman ya. Anggaplah 2 bulan lah baru nanti dia kelar ganti bulu, dan ganti bulu pertama, molting pertama itu merubah bukan merubah warna teman-teman, tapi merubah tekstur bulunya teman-teman ya, menjadi tekstur dewasa, dimana tekstur dewasa ini bulunya dia lebih bagus, nanti juga tubuhnya juga berubah teman-teman, jadi dia lebih lebar ya, jadi dia lebih berisi, lebih lebar, nggak kayak badan baby yang mana biasanya walaupun dia gendut tetap kelihatan cungkring teman-teman. Di sini juga saya akan membahas aman nggak sih, terus apa aja perawatan kita selama molting. Molting tidak ada perawatan khusus teman-teman, jadi diperlakukan saja seperti biasa ya teman-teman ya. Aman kok. Terus lagi, molting kedua kapan? Biasanya molting kedua setelah dia berusia 1 tahun teman-teman, dan lanjut molting per tahun teman-teman ya. Jadi sekitar mulai dari bulan ke-10, 11, 12 di tahun depan baru dia molting lagi teman-teman. Jadi anggaplah setahun sekali lah, setelah dia usia 4 bulan molting, terus tahun molting, baru setahun sekali lagi dia akan molting alami teman-teman. Dan bulunya apa aja yang copot teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di burung ini nih. Jadi ini adalah molting pertama teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang khawatir, Om kok bulunya pada kecabutan sih, padahal usianya baru sekitar 4 bulan. Itu adalah hal biasa teman-teman. Jadi dimana itu terjadi secara alami molting pada reaksi tubuh burung, yaitu dia mengganti bulunya ke perpindahan bulu dewasa. Begitu juga nanti setelah 1 tahun teman-teman ya. Nah, pada saat dia ganti bulu ini timbul bulu-bulu yang baru numbuh teman-teman. Jadi kayak duri-duri gitu di dalam kepalanya tuh, kayak duri-duri gitu. Jadi memang ini adalah bulu-bulu yang akan tumbuh, bulu besar yang akan tumbuh. Nah, jadi itu alami. Terus dia juga mengalami kebotakan, terus bulunya brodol. Tapi beda dengan kusam teman-teman ya, dia tidak tampak kusam. Beda lagi sama burung kusam. Burung kusam itu memang seperti molting, tapi dia sebenarnya kurang gizi teman-teman. Jadi bukan molting gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk molting aman, terjadi secara alami. Terus bolehkah teman-teman memberikannya multivitamin selama molting? Kalau saya multivitamin selalu saya periodikan pada jadwal yang sudah terjadwal teman-teman. Jadi entah itu walaupun ada yang molting, terus nggak ada yang molting, tetap aja saya kasih sesuai jadwal. Dalam artian boleh diberikan vitamin saat dia molting teman-teman. Terus boleh nggak mandi saat dia molting? Jadi gini, saya menggunakan areal spray misting teman-teman ya, menggunakan alat pompa misting ya, pembentuk embun.
Nah itu teman-teman, jadi dia ada areal yang terkena embun, terus ada area yang enggak. Terus jadi terserah aja gitu. Mandi akan tetap sesuai jadwal, namun terserah dia pengen kena air atau nggak mau kena air gitu. Jadi bagi yang misalkan dia pengen nggak mandi ya nggak mandi gitu. Tapi walaupun dia molting dia pengen mandi ya udah mandi aja. Yang jelas saya menggunakan embun sesuai jadwal teman-teman. Jadi jawabannya apakah boleh burung yang molting dimandiin? Boleh teman-teman. Oke teman-teman, sekilas mengenai burung molting tadi teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komentar pertanyaan apa aja yang mengenai molting atau pertanyaan apa saja deh, boleh nggak apa-apa. Saya infokan juga bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Teman-teman yang udah lama bergabung boleh join ya. Apabila teman-teman pengen join di member VIP group, oke? Jangan lewatkan selalu video dari saya teman-teman ya. Jadi subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gratis mendapatkan notifikasi khusus apabila saya mengupload video-video baru yang bermanfaat, yang berisi segala tentang edukasi perawatan ternak. Oke teman-teman, selamat pagi, sampai jumpa.